Langsung saja kita ke hot news yang pertama ya. Harga emas dan perak tidak ada hentinya cetak rekor di level baru ya, tertinggi sepanjang masa. Harga emas dan perak ini memperpanjang rally pemecahan rekor di tengah ketidakpastian yang terus berlanjut. Harga emas melonjak ke rekor tertinggi di Rabu, diikuti oleh kenaikan perak karena ketidakpastian geopolitik dan ekonomi mendorong investor menuju ke aset safe haven. Sementara ekspektasi penurunan suku bunga The Federal Reserve menambah momentum lebih lanjut. Emas yang tidak menghasilkan bunga biasanya berkinerja baik dalam periode suku bunga rendah dan ketidakpastian yang meningkat. Iran memperingatkan negara-negara tetangga yang menampung pasukan Amerika bahwa mereka akan menyerang pangkalan Amerika jika Washington campur tangan atas protes di negara tersebut. Sementara para Menteri Denmark dan juga Greenland ini akan bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance setelah Presiden Donald Trump ini memperbarui tuntutan Amerika Serikat untuk mengendalikan Greenland. Sementara itu penjualan retail Amerika Serikat meningkat lebih dari yang diperkirakan di bulan November karena pembelian kendaraan bermotor pulih dan rumah tangga juga meningkatkan pengeluaran di sektor lain. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang solid di kuartal keempat. Harga penutupan kemarin adalah yang tertinggi ini sepanjang masa dan sekaligus membuka babak baru sang logam mulia. Ini adalah kali pertama harga emas ditutup di level 4.600 US dollar per troy ounce. Ya, hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Denmark dan aliansi NATO kini berada di titik nadir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara tegas mengeluarkan peringatan keras bahwa wilayah Greenland harus berada di bawah kendali Amerika Serikat demi keamanan nasional. Trump menegaskan bahwa keberadaan wilayah otonom milik Denmark tersebut di tangan negara lain adalah hal yang tidak dapat diterima bagi kepentingan strategis Washington. Ia juga menegaskan NATO harus mendukung tujuan strategis Amerika Serikat. Trump berargumen bahwa aliansi NATO akan menjadi jauh lebih tangguh dan efektif jika wilayah Arktik tersebut berada di bawah kendali penuh Amerika Serikat. Ia juga mengaitkan akuisisi ini dengan proyek ambisius sistem pertahanan rudal yang ia sebut sebagai Golden Dome. Ketegangan meningkat setelah Trump menolak untuk mengesampingkan opsi kekuatan militer guna merebut pulau yang kaya mineral tersebut. Trump bahkan melontarkan ancaman bahwa Amerika Serikat akan mengambil Greenland dengan satu atau cara lain. Kita ke hot news yang selanjutnya. Amerika Serikat dilaporkan mulai menarik sebagian personel militernya dari sejumlah pangkalan di kawasan tersebut pada Rabu 14 Januari. Langkah ini diambil setelah Iran melontarkan ancaman keras akan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat jika Washington nekat melakukan intervensi militer. Ketegangan ini dipicu oleh aksi protes domestik besar-besaran yang mengguncang Iran yang disebut-sebut sebagai kerusuhan terburuk dalam sejarah Republik Islam tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengancam akan melakukan tindakan tegas demi membela demonstran anti pemerintah. Seorang pejabat Amerika Serikat yang enggan disebutkan namanya mengkonfirmasi bahwa penarikan personel dari pangkalan-pangkalan utama adalah langkah pencegahan mengingat tensi yang kian memuncak. Qatar bahkan menyatakan bahwa pengurangan personel di pangkalan udara Al-Udeid, pangkalan terbesar Amerika Serikat di kawasan tersebut, merupakan respon langsung terhadap ketegangan regional saat ini. Dua pejabat Eropa menilai intervensi militer Amerika Serikat sangat mungkin terjadi, bahkan dalam waktu 24 jam ke depan. Senada, pejabat Israel juga meyakini bahwa Trump telah mengambil keputusan untuk mengintervensi meski lingkup dan waktunya masih dirahasiakan. Kita ke hot news selanjutnya. Jumlah korban jiwa akibat krep jatuh menimpa kereta berpenumpang bertambah menjadi 31 orang. Insiden tersebut berlangsung di distrik Shikyo, Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand, dan turut mengakibatkan puluhan orang lainnya terluka. Petugas berupaya menangani lokasi kecelakaan kereta di distrik Shiko, Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand setelah sebuah derek konstruksi proyek kereta cepat China ambruk dan menimpa rangkaian kereta penumpang yang sedang melaju di 14 Januari. Melansir The Associated Press, sebanyak 64 penumpang
dilaporkan mengalami luka-luka, sementara tim penyelamat masih terus menyisir puing-puing rangkai kereta untuk mencari kemungkinan korban tambahan serta memberikan pertolongan pertama pada para korban yang selamat. Kecelakaan ini terjadi di Provinsi Nakhon Ratchasima pada jalur yang menjadi bagian dari proyek ambisius kereta cepat yang direncanakan akan menghubungkan China dengan sebagian besar kawasan Asia Tenggara. Kantor Humas Provinsi Nakhon Ratchasima ini mengatakan krain tersebut digunakan untuk membangun atau pembangunan jalur rel layang dan jatuh tepat pada saat kereta melintas dari Bangkok menuju Provinsi Ubon Ratchathani.